Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa HTV yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Pada pertemuan ini kita dapat kembali bertemu dengan para pemirsa dimanapun anda berada dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu saja kita tidak lupa bersolawat kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para pemirsa HTV Allah muliakan, pada pagi ini kita akan berbicara di Ustaz Menjawab dengan tema bukan sekedar zikir. Bahawa kita ketahui bersama ada amalan yang paling utama di dalam Islam, iaitu amalan zikir, ya. Dan dalam satu hadis diungkapkan afdalu dzikri tilawatul Quran, ya. Seutama-utama zikir itu adalah membaca Al-Quran. Dan tentu saja banyak model-model zikir yang lain yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa HTV Allah muliakan, kita ketahui juga bahwasanya seorang ulama besar, seorang ahli hadis yang bernama Al-Imam An-Nawawi, beliau telah menyusun satu kitab khusus berkaitan dengan zikir yang bernama Kitab Al-Adhkar, seperti yang saya bawakan ini, ya, Kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kitab Al-Adhkar tulisan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, kitab ini sangat berguna bagi kita, terutama sekali saat kita akan berzikir, ya. Kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara berzikir sesuai dengan zikir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada mukaddimah kitab ini, Imam Nawawi menjelaskan, setelah beliau mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menjelaskan keutamaan kita berzikir berdasarkan dari ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 152, kemudian juga surah Az-Zariyat ayat 56, ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152 itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku, ingatlah kalian kepadaku, maka aku pun akan mengingat kalian. Nah, kemudian di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku, mengabdikan diri mereka kepadaku. Nah, kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, fa'ulima bihadza anna min afdali au afdala halil abdi hala dzikrihi rabbil alamin lillahi sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin. Kata Imam Nawawi, maka diketahuilah berdasarkan ayat Al-Quran tadi bahwasanya seutama-utama seorang hamba itu, keadaan seorang hamba itu adalah keadaan ketika dia menyebut Allah Subhanahu wa taala. Saat ia mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menyibukkan dengan cara berzikir sesuai dengan zikir yang warid yang datang dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin, sebagai penghulu segala rasul. Jadi seutama-utama keadaan seorang hamba, kata Imam Nawawi, adalah saat hamba tersebut berzikir, saat hamba tersebut menyebut Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan kesibukan si hamba tersebut dengan zikir-zikir yang waridah, bil azkaril waridah, dengan zikir-zikir yang timbul, yang datang an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin, sebagai penghulu segala rasul. Jadi berdasarkan penjelasan Al-Imam Nawawi ini menjadi jelas bagi kita bahawa kita tidak cukup sekedar berzikir.
Tetapi zikir kita ini harus kita sesuaikan dengan zikirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi tujuan ditulisnya kitab Al-Adhkar ini oleh Al-Imam Nawawi agar kita mengetahui bagaimana zikirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, para pemirsa yang Allah muliakan, dalam kitab Imam Nawawi yang lain, kitab Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan satu kisah mengenai seseorang yang berzikir pada saat dia bersin. Jadi orang itu berzikir saat dia bersin itu, dia mengucapkan Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Itu ucapan orang itu. Nah, ucapan orang ini tidak sesuai dengan diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan Rasulullah itu saat kita bersin, kita hanya dianjurkan untuk membaca alhamdulillah. Alhamdulillah atau alhamdulillahi rabbil alamin atau alhamdulillah ala kulli hal. Ada 3 macam model zikir yang diajarkan Rasulullah saat kita bersin. Pertama alhamdulillah atau alhamdulillahi rabbil alamin atau alhamdulillah ala kulli hal. Nah, orang ini ternyata dia mengucapkan zikir tidak seperti yang diajarkan Rasulullah. Dia tambah sekali lagi. Dia tambah dengan bacaan salawat. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Maka Ibnu Umar yang saat itu ada di hadapan orang itu kemudian menegur orang ini. Kata Ibnu Umar, aku biasa berzikir dengan alhamdulillah, biasa berzikir dengan mengucapkan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walaysa hakadha 'allamana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kita untuk membaca salawat saat kita bersin. Rasulullah tidak mengajarkan kita untuk membaca salawat kalau saat kita bersin. 'Allamana an naqul alhamdulillah ala kulli hal. Rasulullah mengajarkan kita kalau kita bersin, kita membaca alhamdulillah ala kulli hal. Nah, para pemirsa yang Allah muliakan, itulah pentingnya kita tahu bagaimana cara berzikir yang benar. Zikir yang sesuai dengan zikirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai orang yang sudah mengetahui cara zikir yang benar seperti yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW, sudah pasti kita harus menyampaikan kepada orang yang tidak tahu. Harus menyampaikan kepada orang yang tidak tahu. Agar zikir mereka pun sama seperti zikirnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan tentu saja ada zikir-zikir yang lain, tidak hanya zikir saat kita bersin. Ada banyak zikir yang kita baca saat kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari. Makanya Al-Imam Nawawi di sini menyebutkan segala macam jenis zikir itu dalam kitab Al-Adhkar ini. Ya. Nah, kita boleh rujuk di dalam kitab ini banyak sekali ya penjelasan beliau terhadap zikir-zikir yang kita baca dalam segala kondisi kita selama 24 jam kita sehari semalam. Ya. Nah, saya ingin sebutkan di sini ada beberapa bab yang beliau sebutkan. Bab besar disebut dengan kitab, kemudian bab-bab kecil disebut dengan bab, ya, istilahnya seperti itu. Kalau bab besar, ya, itu disebut dengan bahasa kitab, kalau bab kecil dibahasakan dengan bab, ya. Misalnya disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah di sini kitabu tilawatil Quran. Nah, jadi bab tentang membaca Al-Quran, beliau membuat beberapa fasal. Faslun fil awqat al-mukhtarah lil qiraah, fasal tentang waktu-waktu yang tepat yang terpilih untuk membaca Al-Quran. Kemudian faslun fi adabil khatmi wa ma yata'allaqu bihi, fasal berkenaan dengan adab-adab mengkhatamkan Al-Quran dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kemudian juga ada fasal-fasal yang lain yang beliau sebutkan berkaitan dengan bab ini, bab tilawatil Quran. Kemudian ada bab yang lain, ya, misalnya kitab salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, bab berkenaan dengan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau sebutkan dalam bab-bab fasal ini, ya. Misalnya beliau sebutkan babu amri man dzukira indahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bis-salati alaihi wat taslim. Bab perintah kepada orang-orang yang mendengarkan seseorang menyebut nama Nabi Muhammad SAW untuk bersalawat kepada Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada bab yang berbunyi bab sifatus salah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bab berkenaan dengan cara bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga ada banyak bab-bab yang lain. Kemudian juga dalam kitab Al-Adhkar ini Al-Imam Nawawi menjelaskan ya tentang cara-cara bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan juga dalam bab yang misalnya bunyinya bab as-salah 'alal anbiya wa alihim tab'an lahum sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kita boleh lihat juga dalam kitab Al-Adhkar ini model-model zikir yang lain yang diajurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada zikir-zikir saat kita berpuasa, bagaimana zikir-zikir saat kita berpuasa ya, kitab Adhkar Siyam ya, bab kitab atau bab tentang zikir-zikir kita berpuasa. Al-adhkar al-mustahabbah fi shaum ya, zikir-zikir yang dianjurkan saat kita berpuasa. Ma yaqulu 'indal iftar, apa yang kita baca ketika kita berbuka puasa. Nah, sering kita kalau berbuka puasa kita berzikir dengan zikir Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu yang umumnya di mana-mana kita dengar orang bacanya seperti itu. Nah, yang dibaca Nabi apakah begitu? Nah, di sini Al-Imam Nawawi menjelaskan ke kita. Nah, kalau nanti kita buka bab ini, maka ternyata Imam Nawawi menjelaskan bahwa lafaz zikir yang kita sunat baca saat kita berbuka puasa itu sebenarnya tidak terlalu panjang seperti tadi. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tapi pendek ya. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Itu satu model zikir yang disebutkan di dalam kitab Sunan Abi Daud dan juga dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar ini. Dan juga ada model zikir yang dibaca Nabi yang lain saat beliau berbuka puasa, yaitu dhahaba dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi ada berbagai variasi zikir yang kita baca saat kita berbuka puasa. Nah, di sini Imam Nawawi juga menjelaskan apa yang doa kita kalau kita berhadapan dengan Lailatul Qadar ya. Apa zikir-zikir dibaca ketika i'tikaf, ada juga zikir berkenaan dengan ibadah haji ya, dengan sekian banyak fasal-fasal yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Ada azkarul jihad, zikir-zikir berjihad ya. Kemudian azkarul musafir, zikir-zikir ketika kita musafir. Kemudian ada juga azkar al-akli wasyurbi ya. Zikir-zikir dibaca saat kita makan dan minum ya. Dengan sekian banyak bab yang beliau sebutkan di sini ya. Kemudian juga kitabus salam wal isti'dzan wa tashmitil atis wa ma yata'allaqu biha. Kitab atau bab yang berkaitan dengan salam, tentang meminta izin dan kemudian menjawab bersin dan apa yang berkaitan dengan itu. Ada beliau sebutkan di sini fadlus salam wal amru bi ifsyaihi, keutamaan kita mengucapkan salam dan perintah untuk menyebarkan salam. Kaifiyatus salam, bagaimanakah kita mengucapkan salam yang benar ya. Kadang kita begini, salam kita juga kadang menambah dengan ta'ala. Itu sering juga ya, di mana-mana kita dengar assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu umumnya ya. Kadang orang karena tidak mengerti cara membaca salam yang sesuai dengan cara salamnya Rasulullah Muhammad SAW, maka dia menambah kata-kata ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, sebenarnya tidak sampai ada tambahan itu ya. Jadi cukup seperti biasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sini juga beliau sebutkan hukmus salam, hukum mengucapkan salam bagaimana. Kemudian bab al-ahwal allati yustahabu fiha salam wallati yukrahu fiha wallati yubahu. Jadi bab berkaitan dengan hal keadaan kapan kita dianjurkan untuk mengucapkan salam, yang makruh mengucapkan salam, kapan juga kita dibolehkan mengucapkan salam. Ini ada berkaitan dengan hal ini juga banyak beliau sebutkan dalam bab ini. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang azkarun nikah wa ma yata'allaqu bihi. Ya, zikir-zikir nikah dan yang berkaitan dengan itu. Baik para pemirsa ICTV Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.